Berikut tanya jawab seputar vaksin Sinovac bagian yang ketiga. Pertanyaan, apakah vaksin yang dipakai oleh presiden, pejabat, dan yang dipakai oleh rakyat sama? Mengapa harganya berbeda-beda? Jawabnya, vaksinnya sama, yaitu Sinovac. Saya juga sudah divaksin dengan vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini hanya satu jenis saja. Beda harga karena memang vaksin yang dipesan oleh pemerintah kita berbeda-beda, dan hampir semua negara dunia memesan berbagai macam merek vaksin, baik itu Pfizer, Moderna, Sinovac, dan yang lain-lain. Kenapa hampir semua negara memesan vaksin yang berbeda-beda meskipun negara tersebut juga memproduksi vaksin? Karena setiap vaksin ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Ada yang unggul, bagus untuk orang tua. Ada yang bisa atau ditolerir untuk kontraindikasi vaksin pada penyakit tertentu. Pertanyaan selanjutnya, apakah penyuntikan harus tegak lurus sehingga masuk otot atau yang disebut dengan intramuskular? Jawabannya tidak harus tegak lurus. Miring juga bisa ya. Jadi terutama pada orang yang cukup kurus. Karena kalau tegak lurus dengan kulit dan lemak yang tipis bisa kena tulang dan sakit. Jadi tidak harus tegak lurus. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah vaksin apakah bisa kena COVID lagi? Jawabannya bisa, karena vaksin tidak menjamin 100% bisa melindungi, sebagaimana memakai helm ya masih bisa luka kepalanya. Akan tetapi fakta yang sering kita jumpai bahwasanya orang yang sudah divaksin dan mendapatkan antibodi apabila terkena, maka manifestasi atau gejala klinisnya jauh lebih ringan daripada yang tidak divaksin atau tidak punya antibodi. Hal ini sering dilihat oleh teman-teman para dokter anak yang tidak mendapatkan vaksin campak. Ini ketika terkena gejalanya jauh lebih parah daripada yang sudah pernah mendapatkan vaksin campak. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah pernah kena COVID atau penyintas COVID, apakah boleh divaksin COVID? Jawabannya, apabila sudah pernah kena, ini vaksinnya ditunda dulu. Karena orang yang sudah pernah kena terbentuk antibodi, sehingga apabila vaksin dimasukkan ini akan terjadi perlawanan atau tidak efektif. Kapan akan divaksin? Apabila antibodinya sudah hilang. Jadi ada beberapa pendapat dan ini perlu baca jurnal lagi. Setelah 6 bulan atau lebih itu antibodi akan hilang ya. Dan pengalaman kami, ada orang penyintas COVID dites rapid antibodi setelah 6 bulan lebih, ya ini rapid antibodinya tidak terdeteksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang OTG tanpa gejala? Dia tidak tahu dulu pernah COVID. Ya, jadi bagaimana nanti ya disuntiknya? Jawabannya, sebelum divaksin akan ada pemeriksaan anamnesis sebelum vaksin nanti. Jadi diperiksa ya. Saya sebelum divaksin itu melalui 3 counter ya, diperiksa data, anamnesis, kemudian diberikan 16 pertanyaan dan sebagainya, sehingga kalau belum bisa akan ditunda ya, akan ditunda atau minimal diperiksa rapid antibodinya. Jadi jangan khawatir ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa orang yang di atas 60 tahun tidak divaksin? Karena uji klinis di Indonesia kemarin tidak melibatkan usia di atas 60 tahun. Ya, ini bukan berarti tidak aman ya untuk 60 tahun ini sebagai bentuk kehati-hatian para ilmuwan. Ya, karena memang belum diuji ya untuk 60 tahun ke atas, karena vaksin itu perlu diuji di negara masing-masing karena berbeda suku, ras, genetik ya.
Perlu diketahui ya, Presiden Erdogan di Turki, yang rakyat Turki memakai Sinovac ini divaksin ya. Usia beliau 60 tahun ke atas. Kenapa? Karena di Turki kemarin uji klinisnya melibatkan usia di atas 60 tahun. Kemudian mengapa ada kontraindikasi dari vaksin? Artinya ada orang-orang tertentu dengan keadaan dan penyakit tertentu yang tidak bisa divaksin. Jawabannya, ini adalah bentuk amanah ilmiah dari para ilmuwan ya. Jadi dijelaskan serinci-rincinya, kontraindikasinya apa. Ini bentuk bahwasanya vaksin ini dibuat bagaimana aman oleh para ilmuwan. Jadi justru ini bentuk kejujuran amanah ilmiah dari ilmuwan. Kalau memang tidak boleh ya tidak boleh. Ya, seperti itu. Dan semoga ada penelitian selanjutnya yang mengembangkan vaksin sehingga bisa untuk beberapa kontraindikasi yang sebelumnya tidak bisa dengan uji klinis lanjutan, karena vaksin akan terus berkembang dan lebih baik insya Allah dengan penelitian para ilmuwan. Kemudian, benarkah vaksin ada chipnya? Ya, ada chip komputer gitu ya untuk mengontrol manusia dan diawasi ya. Tentu ini tidak benar, karena secara logika ya, chipnya ini kita taruh di mana ya? Lewat jarum suntik yang diameternya sangat kecil. Lalu di mana letaknya, di otot kah, di darah kah, chipnya ikut peredaran darah ya. Dan saya rasa chip yang paling kecil pun tidak bisa melewati jarum suntik ya. Jadi masuknya lewat mana ya? Diameter jarum suntik sangat kecil ya, dan sediaan vaksin bentuknya vial ya, atau botol kecil ya, kemudian diambil lewat jarum, apakah chipnya kesedot dan sebagainya. Demikian tanya jawab pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat.